Selamat sore Ibu. Sore Pak Jon. Apa kabar Bang Dani? Agak plong sekali Pak Jon. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak semuanya, sorry terlambat nih. Assalamualaikum. Dengar nggak ya? Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Bu. Kayaknya Kayaknya sinyal ibu jelek itu. nggak bisa ya kalau nggak pakai headset ini. Halo, ada terdengar suaranya Bu? Dengar Bu? Oh iya. Dengar. Ini harus ini salah ini ya. Terdengar suara. Oke. Maaf terlambat. Tadi ada tamu. Ya, ada ternyata di komplek saya ini ada kegiatan, saya tidak tahu informasinya. Udah datang orang. Oke. Maklum ini apa namanya perumahan baru ya di kita ambil perumahan baru di belakang TVRI ya. Kalau yang di Padang mungkin maulah daerah bebas dekat kampus ya, kampus apa namanya kampus
yang di bypass, kampus Permata yang di bypass. Oke, mungkin selamat sore semuanya. Eh, kita lanjutkan aja bahan pembelajaran kita yang kemarin, walaupun di sini ya waktu pertama kali pertemuan itu saya menjelaskan tentang sistem organisasi proyek, tapi ada bagian-bagian yang tertinggal yang kemarin itu belum saya sampaikan, misalnya strukturnya itu bentuknya seperti apa gitu kan. Di sini saya akan mengulasnya kembali, tapi untuk pengertian atau macamnya itu mungkin tidak lagi gitu kan. Jadi mungkin itu ya karena kita lebih ke diskusi aja, informasi yang disampaikan ini maksudnya apa. Jadi mudah-mudahan waktunya nanti tidak seperti sampai ke maghrib lagi ya Bu ya, Ibu Bapak-Bapak. Karena saya juga rencana mau minta izin ini nanti, siap ada mau pergi ke ini, ada kegiatan di komplek ini nanti, jadi siap-siap juga. Nah, ini apa namanya di dalam manajemen seperti yang kita bicarakan kemarin itu. Oh, gitu ya, bisa jadi, ya kan? Jadi di manajemen ini ya. Rental ya. Spesialis rental berarti. Manajemen proyek itu ada istilah manajemen ya. Kemudian seperti yang kita bicarakan kemarin itu proyek sendiri. Nah, tetapi manajemen ini tindakan-tindakan yang ada di manajemen itu kita implementasikan di proyek. Itu maksudnya di sini. Jadi mungkin selama ini setiap kegiatan ya kita mengatakan kegiatan itu identiknya dengan proyek. Tapi yang bagaimana yang kegiatan proyek itu seperti apa? Jadi di sini ada kegiatan itu yang sifatnya proyek, kemudian juga ada yang sifatnya operasional. Apakah kegiatan yang operasional itu jadi kita harus bisa lah membedakan di sini kegiatan yang operasional dan kegiatan yang bisa dikatakan proyek itu. Jadi kayak kemarin saya bicara ini ada kegiatan penelitian itu bisa dikatakan proyek itu kan saya bilang. Kemudian yang operasional sih apa sih maksudnya di sini gitu. Jadi seperti kayak mahasiswa ibu-ibu atau bapak-bapak yang berasal dari mesin ya, jurusan mesin atau ya di bagian di ini itu rata proyeknya itu sifatnya itu lebih ke operasional. Jadi di sini dibilang bahwa ada perbedaan antara kegiatan proyek dengan kegiatan operasional. Jadi ini dibaca. Jadi yang jelasnya itu ya misalkan untuk yang di mesin itu ya, mesin itu dia sifatnya itu jangkanya dia memang misalnya dia berulang dan rutin misalnya, tapi jangkanya itu lebih panjang. Misalkan contohnya kita pengadaan pabrik pengadaan pengadaan barang pabrikasi ya misalnya seperti itu. Jadi mungkin dari mesin-mesin misalnya di situ tuh yang misalnya untuk pabrik penggilingan cabai misalnya. Jadi kita mengadakan mesin untuk penggilingan cabai. Jadi itu bisa aja proyek itu berulang ya misalnya itu.
Misalnya di satu lokasi, kemudian lokasi berikutnya, tetap dalam jangka yang panjang. Tapi dia itu tetap, misalnya kalau kita mengadakan proyek itu dengan kapasitas, dengan apa jenis yang sama, untuk tahun berikutnya misalnya kapasitas dan jenis yang sama, itu masih bisa kita memakai itu proyek yang seperti itu gitu. Apa namanya alat-alat itu juga gitu. Berbeda dengan yang namanya kegiatan di proyek, misalkan aja ya proyek untuk infrastruktur yang kita bahas, misalnya kalau kita berbicara tentang proyek rumah aja lah yang kemarin juga kita bahas. Saya proyek rumah tipe 36. Itu kan tipe 36 itu yang penting kan pembangunan rumahnya itu 36 meter persegi. Nah, apakah bentuknya itu misalnya di belakangnya dari tanahnya itu harus 36 meter persegi kan. Tetapi kalau beda model desainnya, kemudian itu dia tetap 36 meter persegi, tetapi nanti dia akan berbeda gitu kan. Tetapi walaupun dia sama, tetapi dia mungkin dalam pengerjaan, kemudian di dalam material ataupun alat mungkin ada sedikit perbedaan. Mungkin seperti itu. Tapi kalau mesin tidak, misalnya mesin apa? Mesin penggiling KB, pengadaan penggiling KB. Kalau misalnya dia tidak tergantung dari tempat, standarnya sudah ada bahwa untuk penggiling KB itu standarnya seperti ini. Jadi dimanapun dia dibuat, dia harus dengan kapasitas yang seperti itu harus menyediakan misalnya areal seperti ini, kemudian SOP-nya seperti ini gitu kan. Itu udah tetap seperti itu. Itu yang membedakan antara misalnya contoh aja ya operasional dan kegiatan proyek. Jadi ini kemarin sedikit tertinggal supaya jangan dibilang nanti bahwa kegiatan operasional itu disebutkan juga dengan proyek. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi di sini ada dia keperluan sumber daya. Misalnya yang terakhir di sini ya, sumber daya di operasional juga ada sumber daya. Sedangkan di sumber daya itu sangat menentukan, ya, dia berubah-ubah. Sumber daya itu berubah-ubah karena di dalam keberhasilan proyek itu kan kemarin kita berbicara bahwa dia ada proyek constraint, yaitu ada waktu, ada biaya, dan ada mutu gitu kan. Nah, ketiga-tiganya itu yang untuk mencapai keberhasilan proyek itu yang kita rencanakan, kita kendalikan gitu kan. Kemudian untuk mengendalikannya itu atau itu semuanya itu sangat tergantung kepada sumber daya tadi itu. Apakah itu di waktu misalnya ya, ada sumber daya yang harus kita perhatikan di situ untuk mencapai waktu itu supaya tepat. Kemudian ada misalnya untuk di biaya gitu kan, dan juga untuk di mutu. Nah, di sini ada yang kemarin juga ya. Jadi ini ada sedikit, dia ada sama tetapi bahasanya itu sedikit ada pemahamannya itu berbeda. Dia sama-sama ada gitu kan, tapi pemahaman daripada proyek dan kegiatan proyek dengan kegiatan operasional itu berbeda. Kemudian kemarin itu di dalam manajemen proyek, dalam proyek itu sendiri, itu kemarin sudah saya ceritakan tapi tidak saya tulis ya. Ada manajemen proyek, kemudian ada pengelolaan siklus proyek, kemudian ada pelaksanaan ya, persiapan pelaksanaan, kemudian ada pelaksanaan. Nah, ini adalah poin-poinnya. Di manajemen itu, dasar-dasar manajemen proyek itu mungkin akan membicarakan tentang pendahuluan, manajemen, kemudian proyek, kemudian baru manajemen proyek. Kemudian di pengelolaan siklus kemarin itu ada tahap konsep yang harus kita pahami, kemudian evaluasi kelayakan proyek, ya, kemudian evaluasi kelayakan proyek.
cost recovery baik yang memang cost recovery maupun cost recovery. Kemudian ada persiapan pelaksanaan proyek ini yang kemarin ada pengadaan barang, risiko, dan pengelolaannya serta penjadwalannya. Jadi nanti itu kalau kita mempelajari pengadaan barang, jasa, dan penjadwalannya itu masih kita di dalam persiapan pelaksanaan proyek. Sama risiko dan pengelolaannya itu masih di persiapan. Jadi masih masuk di persiapan itu juga masuk di dalam perencanaan. Kemudian pelaksanaan proyeknya baru dengan metode pengendalian pengendalian daya, pengendalian jadwal, pengendalian mutu karena dia sudah pelaksanaan ya. Kemudian perubahan order dan plan, kemudian pelaporan, kemudian audit dan ini PDME kan. Nah, ini yang tadi saya bicarakan tentang keberhasilan proyek. Ada itu biasanya keberhasilan proyek ini ukurannya bagaimana project management itu tercapai ya sesuai dengan 3 kriteria itu. Nah, yang ketiga kriteria ini sering kita sebut dengan project constraint, di mana berhasilnya proyek itu jika yang pertama kualitasnya itu atau mutunya memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Berarti di dalam kontrak itu kita sudah tetapkan mutunya itu seperti apa. Kemudian cost-nya atau C di sini cost ya, batas biaya yang dianggarkan itu berapa. Kemudian waktu atau time di sini adalah kurun waktu ya ditentukan waktunya, misalnya 15 hari, 60 hari, atau 100 hari ya, itu tergantung nanti semuanya, atau 1 tahun, 365 hari, kalender atau berapa, itu tercantum dengan baik dalam kontrak. Kemudian di sini dari yang seperti yang kita bicarakan ini, sumber daya yang kita bicarakan dari untuk ketiganya ini ada sumber daya yang dibutuhkan. Tujuannya ada sumber daya tadi itu adalah agar dia itu efektif dan efisien. Karena di dalam manajemen tadi, kalau kita hanya mempelajari manajemen, dia tujuannya itu adalah bagaimana sasarannya akan kita tuju itu ya efektif, efisien dan efektif tadi itu. Nah, kemarin tentang efisien dan efektif mungkin sudah kita bahas juga di akhir-akhir ya dari pointer kita. Kemudian ini yang tadi dikatakan itu kenapa perlu sumber daya itu secara efektif dan efisien. Karena hubungan ya sebenarnya ini bagi ini proyek-proyek pemerintahan yang dulunya itu kan sering ya sesuai juga dengan pertanyaan dari Bapak kemarin, kenapa proyek dari pemerintah itu dananya besar terus mutunya itu rendah gitu kan. Apa sih yang menyebabkan itu kan kemarin kita cukup ada diskusi lah di situ. Sebenarnya di sini di dalam proyek pemerintahan itu dia ada pimpinan proyek yang harus dipaksa untuk menghabiskan anggaran. Anggaran itu di mana-mana lah yang namanya suatu aktivitas kita disuruh berusaha untuk menghabiskan anggaran yang sudah direncanakan tadi. Jadi seandainya anggaran itu tidak terserap, itu misalnya dianggap kita tidak pandai menggunakan anggaran lah, ya, seperti itu. Jadi di sini ada istilahnya itu sisa anggaran proyek ya, atau siap. Meskipun hasil proyek telah tercapai, tetapi kita
dipaksa juga. Misalnya kurangnya sudah tercapai ya dengan kondisi yang seperti itu. Tapi ada dana yang tersisa, kita disuruh juga untuk menghabiskan dana yang sudah tersedia, yang masih tersisa tadi. Misalnya seperti itu. Jadi di sini akibat adanya ini ya pemerintahan itu yang kita singkat dengan SIAP itu, sisa anggaran proyek. Nah, timbullah kekhawatiran terhadap terjadinya oleh SIAP, diartikan antara lain misalnya terjadinya ini ketidakmampuan pintu menggunakan anggaran yang telah disediakan. Yang kedua, pengembangan anggaran proyek yang diajukan. Kemudian siap itu berdampak terhadap pengembangan anggaran proyek berikutnya. Jadi kalau dia itu tidak terserap, makanya untuk berikutnya ya sebanyak anggaran yang akan disediakan sebanyak yang sudah terserap aja, misalnya seperti itu. Sehingga orang berusaha untuk mempergunakanlah anggaran itu sesuai dengan anggaran yang sudah ada. Jadi seperti yang sekarang ini ya, saya ada kegiatan di kehutanan ini, itu kita sudah desain binteknya, ranteknya itu sudah dilaksanakan di awal bulan Mei ya, untuk pembangunan ini kampung rumah air hujan itu dengan konservasi tanah dan air, itu bangunan sumber resapan dan IPAH ya. Ya, kita di daerah itu kita misalnya membangun 800, setelah dilakukan analisis kita di daerah itu membangun itu 800-an titik IPAH dan sumber resapan misalnya. Kemudian dari pemerintah itu dia mungkin kita anggarkan selama 5 tahun kita akan membangun itu. Kemudian baru tahun kemarin sudah terbangun ya. Tahun ini walaupun kita sudah bikinkan ranteknya itu, padahal sama aja tuh setiap tahun sebenarnya di daerah yang sama tapi tetap aja dibuatkan rancangan teknisnya gitu kan. Di bulan Mei udah selesai itu 28 titik, 28 sumber resapan, 28 juga IPA. Kemudian ternyata setelah kita lakukan pelaksanaannya itu kita laksanakan tidak pakai kontraktor, mungkin sistemnya itu sekarang pakai kelompok misalnya ya. Kita melakukan sosialisasi dan pembelajaran terhadap kelompok, sehingga dana yang tadi itu yang sudah dianggarkan, kalau ke kelompok itu pajaknya itu lebih rendah, kemudian apa segala macamnya ya, sistemnya itu banyak sehingga dana per itemnya itu lebih kecil gitu kan. Untuk satu ini, sehingga setelah kita lakukan analisis, kajian RAB dan apa segala macamnya dan sudah dijalankan sebanyak 8 titik, masih tersisa dana itu baru bulan ini langsung ranteknya dibuatkan juga, ranteknya terdapat ada 16 titik lagi yang akan dibangun, itu dilaksanakan di awal bulan. Walaupun ranteknya belum selesai ya, rancangan tekniknya belum selesai, tapi dananya sudah langsung dikucurkan kepada kelompok itu supaya dilaksanakan. Jadi di dalam, coba bayangkan di dalam selama bulan Desember ini harus selesai itu, yang kemarin aja baru dimulai di pertengahan Oktober November ya, ini belum selesai, itu sudah untuk mengejar ini dia sudah belum selesai hitungannya RAD-nya belum selesai, walaupun rancangannya sama, dia udah keluarkan aja dananya itu langsung ke kelompok. Itu yang kondisi-kondisi yang seperti itu contohnya, misalnya itu kan proyeknya kecil ya, kalau untuk proyek besar itu kan agak susah untuk mengontrolnya, tidak bisa seperti itu gitu. Jadi inilah kondisi ini yang akan menyebabkan ini nantinya timbulnya ya berdampak terhadap pengurangan anggaran proyek berikutnya, atau ini akan berdampak lah Pak
untuk berikutnya kalau dia tidak terserap, anggarannya akan berkurang. Kalau dia ya itulah. Kemudian contoh-contoh yang di sini nih ya, untuk apa tadi, untuk permintaan untuk meningkatkan mutu dapat menaikkan biaya. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang mutu, waktu dan biaya tadi itu semuanya itu tergantung ya, tergantung pada kalau tadi kita berbicara hanya dalam waktu sebulan rencananya belum selesai, biaya rencananya itu termasuk biayanya kan, kemudian sudah dikucurkan dananya, itu bagaimana nanti untuk waktu untuk untuk binteknya gitu kan, bimbingan teknisnya apakah sama yang lama aja belum dievaluasi, yang baru sudah dijalankan, sedangkan yang lama itu masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh misalnya oleh kelompok tadi, misalnya seperti itu. Jadi di sini sudah pastilah misalnya ada yang menurun ya, mungkin mutunya turun, tetapi kan dananya itu tetap, dana yang dikucurkan itu kan sudah tetap, biaya yang diberikan itu tetap sama dengan dana sebelumnya, misalnya per titiknya sekian gitu kan. Nah di sini seharusnya kalau apa kan ada pengurangan biaya dapat mengakibatkan waktu harus dipersingkat dengan mungkin mutu yang dipersyaratkan tidak tercapai, misalnya seperti itu. Tapi ini kan tidak bisa kita lakukan, ya, tidak bisa kita lakukan dengan baik. Nah, itu juga ya. Misalnya kalau di dalam IPA itu saya tanya di sini, instalasi panen air hujan itu kita harus mengambil sampel air, kemudian dilakukan penelitian sampel airnya bagaimana dengan kondisi yang seperti ini. Nah, itu pun juga belum dilaksanakan. Tetapi dia sudah memikirkan dana semuanya, kemudian nanti ya kondisinya seperti itulah. Nah, jadi mungkin ini terjawab juga ya. Jadi nanti itu kita hanya mengacu kepada yang 3 tadi, proyek constraint itu ya. Mana yang diutamakan? Kalau misalnya proyek-proyek itu mempunyai waktu yang singkat ya, itu mungkin ya kita dalam perencanaan awalnya itu ya waktu itulah yang diutamakan, diberi bobot yang tinggi untuk harus ada di waktu, bagaimana untuk mencapai waktu yang tepat itu, apa yang harus kita lakukan, apakah dengan menyediakan tenaga yang banyak atau alat yang modern atau apa ya, itu yang harus kita perhatikan di sini. Jadi di sini ya itu bisa kita baca aja nanti ya. Jadi kita melihat kalau misalnya waktunya masih panjang ya, waktunya itu kita tidak terburu-buru misalnya, kita bisa meningkatkan waktu mutu ya, itu pun bisa kita kontrol apa segala macamnya. Jadi di sini ya untuk bagaimana proyek itu bisa tercapai ya, itu kita tidak bisa mengambil untuk ketiga-tiganya itu. Dari yang 3 itu kita pilih yang sesuai dengan rencana capainya itu seperti apa. Jadi kita tinggal membobotkannya aja untuk dalam melaksanakannya itu. Misalnya kalau tadi itu kita mau ke waktu ya, bobot waktu lah yang akan kita besarkan gitu kan. Oke, jadi itu contoh-contohnya. Jadi di sini ada catatan ya. Apabila tadi itu kita mencapai agar waktunya itu tercapai tadi itu, bukan berarti kita harus meninggalkan mutu dan biaya. Mutu itu kan sudah ada syaratnya, minimumnya itu harus masuk, standarnya itu harus masuk, yang tetap harus diperhatikan. Kemudian kalau biayanya ya itu, biayanya sudah pasti dijelaskan ya, itu dari awal.
Jadi nanti ini dibaca kemudian dipahami aja. Jadi di sini ada apa? Mungkin sebelumnya juga ada yang sudah disampaikan juga, tapi urutannya itu ya yang di dalam apa? Di dalam manajemen dasar-dasar manajemen proyek ini ada yang dinamakan dengan fungsi-fungsi manajemen proyek. Nah, fungsi manajemen proyek itu sebenarnya ya kita bisa aja beralih kepada istilahnya itu adalah sering dikatakan POAK itu ya planning, organisasi, organizing, educating dan controlling, misalnya seperti itu. Kemudian lagi macam-macam ini, ada POAK, ada PD, PA, planning, directing, ya controlling dan educating. Misalnya seperti itu. Dan itu banyak sekali. Nah, sekarang di dalam ini adalah fungsi manajemen tadi, fungsi manajemen proyek. Nah, apa yang dimaksud dengan planning di sini? Nah, ini planning itu diantaranya itu adalah perencanaan proyek ya. Ini bagaimana dia itu bisa proyek itu efektif dan efisien lah nantinya. Kita harus merencanakan di sini ya, agar tujuan dari proyek itu, tujuan dan sasarannya itu bisa tercapai. Nah, untuk itu di sini ada beberapa kegiatan yang untuk perencanaan proyek itu ada kegiatannya itu mencakupi diantaranya yang pertama mendefinisikan daripada tujuan proyek itu apa. Yang kedua menyusun sasaran itu apa, sasaran proyek itu seperti apa. Kemudian lingkup proyeknya. Kemudian mendefinisikan hasil proyeknya. Jadi kita harus ada hipotesa ya, atau dugaan proyek kita itu nanti hasilnya seperti apa. Kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan. Kemudian menentukan pendekatan atau strateginya seperti apa untuk mencapai proyek ini bisa tercapai lah ya. Bagaimana strateginya ya. Jadi kalau misalkan tadi itu kita dikejar waktunya itu mepet gitu kan. Strateginya itu apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan menggandakan tenaga atau shift atau waktu ya, memperbanyak tenaga tadi itu, kemudian memperpanjang waktu kerja ya bisa aja ya dengan banyaknya tenaga kerja kita bekerja siang malam tidak ada ini ya, tidak ada ini misalnya seperti itu ya. Orang shift-shiftan lah, orang yang berbeda misalnya. Jadi kita bekerja sepanjang hari misalnya untuk mengejar target strateginya. Kemudian ya atau dengan mempertimbangkan teknologi atau metode yang akan kita gunakan nantinya. Nah, itu semuanya itu akan berhilir kepada dana yang akan kita pergunakan nantinya. Kemudian menentukan faktor-faktor keberhasilan yang penting. Jadi seperti keberhasilan kita itu apakah yang kita utamakan yang mutu ya, kemudian atau kuantitas, misalnya seperti itu. Nah, itu yang di ini. Jadi ada di sini itu dalam perencanaan itu semua sudah direncanakan di awal ya. Kayak ini tujuannya, sasaran, lingkupnya, hasilnya nanti kira-kira seperti apa, sumber daya yang digunakan, kemudian strategi pendekatan yang akan kita pakai. Nah, seperti yang waktu kita bilang kemarin itu, di dalam kita melakukan tender itu ya, yang kita masukkan itu adalah teknisnya, kemudian metode teknis dan metode itu ada ya, kemudian baru biaya. Kemarin sempat itu dipisahkan usulan teknis, kemudian metodenya, kemudian biayanya itu dipisahkan satu-satu. Jadi dia ada 3 dokumen yang kita usulkan di situ.
Kemudian menentukan faktor-faktor keberhasilan yang penting itu apa. Jadi di dalam apa, di dalam pengenalan kita itu nantinya faktor keberhasilan itu kita tekankan di mana ya. Jadi ini ya kemarin sudah ada organisatornya itu. Ini mungkin sudah ada. Jadi ini kemarin itu ada organisasi fungsional, koordinator, kemudian ada proyek murni dan matrik misalnya. Yang ini yang tidak ada kemarin saya sampaikan bahwa organisasi fungsional itu bagannya itu cenderungnya seperti ini. Di atasnya itu direktur, kemudian ada manajer-manajer di bawahnya. Kemudian di bawah manajer itu ada bagian-bagiannya dan seterusnya. Misalnya yang seperti ini itu masih disebut dengan fungsional. Jadi dia itu menempatkan pimpinan itu yang akan mengendalikan, yang akan melaksanakannya itu manajernya itu adalah sesuai dengan fungsinya. Nah, keunggulannya yang kemarin tidak saya sampaikan, tapi nanti kan bisa kita lihat ya. Kita sebagai mahasiswa yang sudah mempelajari manajemen proyek di dalam di sebuah proyek itu kita kan pasti ada struktur organisasinya. Jadi kalau struktur organisasinya seperti ini, kita sudah tahu ini arahannya ke fungsi. Maksudnya organisasi itu dia membuat organisasi itu sebenarnya kan sesuai dengan pelaksanaan proyek itu sendiri misalnya kan. Misalnya kemarin kita juga berbicara misalnya proyek rumah sakit itu ya pelaksanaan proyeknya itu ya memang sangat diperlukan ke fungsional ini tadi gitu kan. Jadi ya disisihkan lah sebenarnya untuk menentukan organisasi ini disisihkan dengan fungsi dan proyek itu seperti apa. Kemudian ini keunggulannya dan kelemahannya. Kemudian ada lagi yang organisasi yang koordinator. Jadi dia istilahnya berbeda di sini. Koordinator itu ya ada direktur, kemudian yang mengkoordinir itu adalah yang bagian teknik, bagian operasional, kasih, kemudian bagian keuangan dan ini. Ya, kemudian nanti ada sub-subnya. Jadi yang koordinator ini mungkin lebih baiklah daripada misalnya dari organisasi yang fungsional, misalnya seperti itu. Ini kan khusus ya, kalau fungsional itu proyeknya itu lebih khusus. Kalau koordinator ini sifatnya itu mengkoordinirkan direktur, koordinir ya, koordinasi. Walaupun demikian dia ada kelemahan dan ada juga kekuatannya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah organisasi proyek murni. Ini lebih mandiri proyeknya itu. Jadi kalau dia di sini ada lebih ke ini, ada misalnya ada seperti ini ya, manajer keuangan kemudian ada manajer proyek yang kalau masalah administrasi, rencana, konstruksi itu semua di manajer proyek misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Ini adalah proyek organisasi proyek ini lebih namanya aja status murni ya, statusnya itu lebih mandiri. Nah, cirinya itu adalah pimpinannya memiliki wewenang penuh atas pengelolaan proyek. Artinya si direktur ya itu memiliki wewenang penuh atas pengelolaan proyek. Nanti ada yang berbeda ya. Terus tenaga pelaksana dipindahkan ke dalam organisasi proyek dan khusus
melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam arahan tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, keunggulannya itu adalah ada beberapa ini, itu terbentuknya tim proyek yang tadi itu. Kemudian ada respon terhadap perubahan itu lebih cepat karena dia bidangnya masing-masing ya di sini. Kemudian adanya status yang mandiri. Nah, itu. Kemudian kelemahannya kurang efisien dalam pemakaian sumber daya. Jadi bisa banyak maksudnya di sini. Kemudian penyerapannya terbatas. Bentuk ini tidak dipilih bila perusahaan pada waktu yang bersamaan harus menangani beberapa banyak proyek ya. Jadi kalau udah pasti ya di sumber daya itu akan susah terutama manusia ya. Untuk yang bekerja itu akan susah nantinya. Jadi kalau dia proyek itu banyak seperti yang kita bicarakan kemarin, kalau kecil-kecil proyeknya kalau banyak itu kan bagus juga. Nah, sumber daya kita terbatas, tidak mungkinlah kita akan, itu kan sifatnya mandiri ya, tidak mungkin, di sini kita jawab tidak mungkin kita akan melaksanakannya itu, akan optimal, efektif ya. Nah, itu mungkin bisa di sini kemarin itu. Nah, kemudian yang paling ini sebenarnya organisasi matrik ya. Nah, dia ini direktur, kemudian bagian umum, bagian keuangan, bagian teknik, bagian operasi, ya. Kemudian dia itu melaksanakan, sudah menyediakan ini di bagian proyek, proyeknya, dia membuatkan itu matriknya ya. Jadi ini kayak perusahaan-perusahaan yang besar, kemudian dengan sumber daya yang banyak, ya, itu ini sangat direkomendasikan. Ya, ini sudah ini tolong dibaca aja nanti keuntungannya bagaimana di sini, kemudian kelemahannya, ya. Nah, kelemahannya itu jumlah organisasi yang terlibat itu cukup besar. Kemudian terdapat dua bagian anggota tim dan bagian dua atasannya. Seperti itu cukup sampai di sini, ya. Di proyek satu itu nanti kan sudah ada juga ya, langsung proyek ini sebenarnya, maksudnya dua atasan tadi itu. Nah, ini di proyek ini sendiri sudah ada tim-tim yang pengelolaannya. Jadi ini tim secara umumnya, yang atas ini direktur bagian umum, keuangan, teknik, dan operasi. Kemudian dia melaksanakan per proyeknya tadi. Nah, di dalam proyek itu dia juga akan membagi per industri nanti umum, keuangan, teknik, dan operasi. Itu yang menyebabkan dia terjadinya ini kelemahan waktu terdapat dua atasan bagi anggota timnya tadi itu. Kadang-kadang ya yang kita alami yang bagian atas itu tidak kenal dengan atau yang bagian bawah di bagian proyek itu tidak pernah mengenal yang bagian atas. Kemudian ada ini kepemimpinan proyek. Nah, kepemimpinan proyek ini memiliki ciri sebenarnya penanganan tersendiri agar tercapai tingkat efektivitas manajemen yang baik. Jadi intinya si pemimpin proyek itu bagaimana proyek itu efektif. Karena efektif itu kan tujuan akhir ya dari sebuah manajemen itu, sistem tadi itu dia harus efektif, dia harus tercapai. Nah, sistem manajemen itu harus responsif terhadap perubahan. Jadi kalau di sini, kalau untuk proyek-proyek yang durasinya singkat itu, ini sangat penting sekali. Responsif terhadap perubahan itu sangat dominan, sangat menonjol.
karena itu akan terlihat kalau itu tidak diperhatikan ya, ini tidak bisa proyek-proyek yang mengalami durasi singkat itu ya, itu perubahannya itu kan cepat sekali, progresnya itu cepat sekali terlihat. Oke. Kemudian mengelola kegiatan memerlukan koordinasi yang efektif agar kegiatan-kegiatan dapat bergerak sebagai suatu kesatuan yang utuh menuju sasaran yang telah ditentukan. Itu tujuan dari dari pemimpinan si proyek. Nah, pimpinan proyek itu harus ya, yang pertama dapat menjadi sumber informasi bagi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Sudah pastilah itu ya. Terus melakukan koordinasi, kemudian dapat menjadi integrator dan pendorong ya dalam kegiatan tersebut. Kemudian accountable ini maksudnya itu ya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan proyek itu. Nah, itu yang pimpinan proyek itu misalnya seperti itu. Wah, yang accountable ini ya yang paling penting sebenarnya di sini. Nah, informasi kan tidak harus dari pimpinan, ya. Sistem pun bisa kita buatkan itu. Tapi kalau tanggung jawab itu sudah pasti dari pimpinan. Jadi di sini ada kemarin itu yang kita sebut dengan pimpinan proyek itu adalah misalnya kepemimpinan situasional, situasi ya, situasi gitu. Nah, maksud dari ini kita kemukakan yang perilaku hubungan itu makin ke atas itu makin tinggi. Kemudian perilaku tugas kalau yang di bawah itu makin ke kanan itu makin tinggi. Nah, kalau seandainya di dalam kepemimpinan ini kita ada melihatnya itu ada 4 tipe. Yang pertama delegasi dan kemudian ada partisipasi, misalnya partisipasi. Kemudian ada selling, kemudian ada trading. Selling ini kan penjualannya bagaimana, kalau trading itu misalnya pemberitaannya itu seperti apa, maunya kita seperti apa. Jadi misalnya kalau yang untuk delegating itu ya, dia itu di saat perilaku tugasnya itu sebenarnya rendah, dia di zona 4 rendah, kemudian hubungannya ya, perilaku hubungannya pun juga rendah. Kita hanya sifatnya kan mendelegasikan aja. Ini kita menginformasikan ini, kemudian sudah dijalankan. Jadi itu adalah tugas perilaku tugasnya rendah, kemudian perilaku hubungan juga hubungannya itu juga rendah. Yang kedua itu adalah partisipasi ya. Sifatnya itu dia itu dengan adanya partisipasi itu perilaku tugasnya rendah, kemudian hubungannya itu lebih tinggi. Perilaku hubungannya itu tinggi. Ya kebersamaannya ya di hubungan itu kebersamaannya itu lebih tinggi di situ. Kemudian dia masuk zona 3. Kemudian ada lagi itu kalau selling itu hubungan itu tinggi, kemudian perilaku tugas tinggi. Jadi di sini tingkat apanya lebih di G2 itu keseriusannya itu lebih tinggi ya, kedua-duanya tinggi. Sedangkan kalau telling itu pemberitahuan hubungannya rendah, tetapi perilakunya itu lebih tinggi. Misalnya seperti itu, B1. Kalau ini kan untuk penjualan ya, penjualan itu ya bagusnya ya tinggi semuanya. Berat lah gimana di situ. Oke. Jadi tingkat kematangannya itu di sini ada kan kematangan tinggi, kematangan sedang, dan kematangan rendah. Jadi kalau di sini apabila
eh, di apa yang kayak G3 sama G1 di sini itu bisa kita bilang dia itu ini kematangannya itu masih tingkat sedang ya di sini. Sedangkan kematangan tinggi itu di G4 dan G2 misalnya. Kematangan rendah itu ya bisa di G1. G1 juga bisa rendah, tapi lebih ke ya rendah. Sini adalah sedang, mungkin di atas lebih tinggi ya di sini. Seperti itu. Nah, jadi kalau di sini ada penjelasannya, ada partisipasi itu seperti apa, ya. Kemudian delegating itu apa. Kemudian mungkin di sini bisa kita ini kan aja ya nanti itu kalau untuk gaya-gaya kepemimpinan untuk misalnya untuk partisipating itu misalnya rendah tugas dan tinggi hubungan. 2, pimpinan dan anggota saling memberikan batasan. 3, pemimpin dan anggota bersama-sama membuat keputusan. Sedangkan kalau untuk delegating itu rendah tugas dan rendah hubungan. Pimpinan hanya melimpahkan pembuatan keputusan dan pelaksanaan kepada anggotanya. Jadi tidak begitu apa gitu kan. Di sini apa namanya yang bawahan itu rata-rata mempunyai kemampuan yang cukup tinggi di sini. Baru kita sebenarnya bisa mendelegasikan. Jadi sama apa namanya biasanya di sini di bidang-bidang penelitian biasanya ya kalau di sana tenaga ahli saja semua yang bekerja dia sifatnya itu adalah delegating. Oke, dari sini ini yang apa ya? Oh yang lain itu juga kita bisa kayak selling dan telling ini itu bisa juga kita bahas di sini. Ini saya tidak sampaikan tadi kalau untuk selling itu kan tadi dibilang bahwa semuanya tinggi berarti ya kita ini butuh ya kecakapan yang lebih. Kemudian semuanya lah melebihi semuanya. Kemudian kalau yang di bawah kata telling itu adalah tugasnya yang tinggi ya. Hubungannya cukup rendah. Ya kalau ini yang menanggapi ya informasi yang diberitahukan itu harus ini harus aktif lah. Kalau enggak ya ini. Jadi apa namanya? Kalau tidak cepat dia apakan laksanakan itu tidak akan terlaksana. Jadi sangat aktif sekarang apa di situ. Ya, tapi hubungan dia lebih nanti ke otoriter sih sebenarnya kalau yang si selling telling hubungan dia tidak karena hubungannya rendah dia tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian tugas yang dikerjakan itu lebih tinggi, hubungannya itu lebih tinggi. Nah, kemudian apa? Baru tadi itu pengendalian. Pengendalian ini adalah tujuannya agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan. Intinya aja seperti itu ya. Kemudian di dalam ini yang dikemukakan oleh Erwin Leclerc itu, nanti dibaca aja. Jadi dasar pengendalian itu ada 4. Yang pertama yaitu menetapkan standar dan metode pengukuran. Karena kalau pengendalian itu kan sifatnya bukan ini ya, berbeda dengan Monet. Kalau Monet itu kan kita menilai. Jadi sebelum kita lakukan penilaian, di dalam pelaksanaan itu kita harus mengendalikan, maksudnya mengendalikan kegiatan tadi itu supaya hasil dari penilaian itu baik nantinya atau monetnya itu baik, misalnya seperti itu. Jadi di sini kita harus mencapai ya dasar dari pengendalian itu ada 4. Yang pertama kita harus tetapkan standarnya. Jadi kita itu bekerja sesuai dengan spek yang ada, standar yang ada. Kemudian mengukur hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
tentu sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan tadi. Dengan adanya standar tadi kita bisa melakukan ukurannya ya. Kemudian membandingkan hasil pengukuran yang telah terdapat di standar. Kemudian menginterpretasikan perbedaan yang terjadi. Nah, itu di dalam pelaksanaan yang pengendalian itu dilaksanakan di dalam pelaksanaan tadi. Beradanya di dalam pelaksanaan. Sedangkan kalau monef itu bisa sesudah ya, sesudah ya. Sembari juga sih, sudah satu item kemudian kita berupa hasil ya. Nah itu bagaimana hasilnya itu seperti apa. Kemudian dilakukan berikan masukan. Terus apa? Yang keempat melakukan tindakan koreksi, tindakan dan koreksi. Baru koreksi. Jadi ada sedikit perbedaan. Kemudian menurut apa Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara ada perbedaan antara pengawasan dan pengendalian. Pengawasan, sedangkan ya tadi itu kan jangan dibilang pengendalian sama dengan pengawasan atau pengawasan sama dengan pengendalian. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau pengawasan itu adalah suatu usaha untuk membandingkan apakah yang dilakukan sesuai dengan rencana yang seharusnya. Jadi kita dari standar yang ada, apakah itu sudah sesuai atau bagaimana? Itu yang pengawasan. Nah, jadi untuk supaya dia itu sesuai dengan standar, kita lakukan pengawasan. Kemudian sedangkan kalau pengendalian, tindakan pengawasan yang diikuti dengan langkah perbaikan. Pengertian dari pengendalian. Ada tindakan pengawasan yang diikuti dengan langkah perbaikan. Jadi misalnya kita sudah melakukan pengawasan gitu kan, pengawasan untuk ini, misalnya untuk pekerjaan pekerjaan kita di sipil misalnya pekerjaan beton harusnya caranya seperti ini gitu kan. Lakukanlah tes seperti ini. Kemudian dalam melaksanakan itu dilakukan pengawasan. Pengawasan itu dilakukan agar mutu atau standar tadi itu tercapai sesuai dengan kita harapkan. Nah, kalau pengendalian, kalau seandainya standar tadi itu tidak sesuai atau tidak itu harus dilakukan perbaikan misalnya. Pengawasan tadi itu harus dilakukan langkah perbaikannya itu seperti apa. Jadi misalkan kita bicarakan misalnya dalam yang ini dalam pekerjaan betonisasi tadi itu misalnya kalau kita mengorder beton jadi dari binik itu kan dia ada waktu jauh tempuh ya. Sumber betonnya ke lokasi itu berapa? Karena ada proses misalnya pembekuan daripada beton itu berapa lama ini kalau tidak diproyek itu nanti bagaimana kualitasnya gitu kan? Itu akan ditentukan dari awal. Nah itulah yang akan diawaskan. Kadang kan ada supaya dia itu tidak terlalu kental atau bagaimana. Kadang-kadang di jalan ditambah dulu dengan air atau apa. Jadi speknya itu tidak sesuai lagi. Misalnya seperti itu. Nah proses itulah yang dilakukan pengawasan. Jadi pengawasan. Sedangkan kalau pengendalian, pengawasan yang dilakukan untuk agar tidak terjadi hal-hal yang rusak tadi itu dan tercapai hasil yang baik. Itu. Nah, pengendalian proyek itu proses dasar pengendaliannya itu sebenarnya yang pertama bisa kita buatkan itu menetapkan standar dan metode ukurnya itu seperti apa. Kemudian ini pengendalian ya, kemudian kita mengukur hasil kegiatannya. Kemudian baru kita apakah hasil kegiatan sesuai dengan standar. Kalau tidak, kita lakukan lagi di sini. Mengukur lagi hasil kegiatan
dengan melakukan seandainya tidak, apa yang akan kita lakukan perbaikannya. Misalnya kalau sudah ya oke gitu ya udah dilanjutkan. Jadi ini yang tadi itu untuk apa pengendalian. Jadi di sini melakukan tindakan koreksian, proses melakukan tindakan koreksian. Kalau pengawasan hanya apa saja. Jadi kalau dia tidak mau tahu hasilnya bagaimana, yang penting dia sudah mengawasi sesuai dengan itu. Oke. Nah, di dalam ini proses perubahan input dan output tadi itu, kalau seandainya kita tidak melakukan, ini letaknya di pengendaliannya. Jadi sebenarnya di dalam pengendalian itu sendiri kan ada yang namanya sebelumnya itu kan kita rencanakan dulu. Nah, di dalam di dalam manajemen ada rencana, ada perencanaan, ada organisasi. Sistem kan, kalau organisasi itu kita berbicaranya adalah sistem itu gitu kan. Jadi dua-duanya itu rencana dan organisasi. Kalau kita di dalam membuat pasti harus ada ya rencana dan organisasi itu menjadi input. Itu masuk kepada pengendalian awal. Nah, yang perlu kita kendalikan di awal itu adalah ini rencana dan organisasi. Itu lah pagi makan lontong di sekolah. Sebentar ya, ada. Enggak ada, Bang. Ya kan? Ya. Boleh, Pak. Ayo, Nek. Iya, Pak. Oke, ini maaf tadi ada di dalam proses kenapa perlu ada proses perubahan input dan output ini ya. Jadi tadi kita berbicara pengendalian itu ada pengendalian awal dan pengendalian proses. Nah, di akhir itu kita tidak perlu lagi pengendalian. Nah, yang pengendalian di awal itu yang kita lihat adalah rencananya seperti apa, kemudian organisasinya seperti apa. Jadi itu kita pahami dulu. Organisasi itu apakah kalau proyeknya itu banyak ya proyeknya, itemnya itu mungkin kita bisa pakai misalnya organisasi market misalnya seperti itu. Kemudian kalau dia khusus spesifik mungkin ke situasional misalnya seperti itu. Nah, modelnya itu model organisasinya itu ya kita sesuaikan dengan situasi kondisi tadi itu. Nah, itu kita lihat dulu di awal apakah ini proyek khusus atau bagaimana gitu kan. Nah, kemudian tentu disesuaikan juga dengan rencananya. Itu yang di awal itulah harus kita kendalikan. Itu harus kita perhatikan. Nah, baru di proses tadi itu nanti kita lihat di sini prosesnya. Jadi kalau kita dalam mendirikan sebuah perusahaan lah gitu kan, yang diminta itu kan ini rencana kenapa kita mendirikan perusahaan tadi, kemudian organisasi kita itu seperti apa. Nah, jadi organisasi bisa masuk perusahaan, kemudian rencana ya
apa yang akan kita kerjakan tadi itu, misalnya seperti itu. Dan di dalam apapun, apa namanya, profil itu semua sudah tercantum dengan baik, sehingga kalau kita mengusulkan itu orang bisa membaca dari situ ya, apa kita. Kemudian proses tadi itu baru apa namanya, kegiatan tadi yang akan kita kerjakan tadi, prosesnya itu seperti apa nanti itu. Nah, itu yang harus kita kendalikan. Jadi di dalam ini nanti itu kalau apa namanya, saya nggak tahu, mungkin waktu belajar dengan Pak Wadi ini sudah disampaikan, dan proses ini nanti itu kan di dalam manajemen itu sendiri ada proses, ada input, proses, kemudian output ya. Di proses inilah nanti itu terletaknya apa namanya, sumber daya tadi. Sumber daya itu bisa apa namanya, orang, men ya. Kemudian ada metode, kemudian ada market, ada apa namanya, uang, money ya. Ada bisa 7M, bisa 6M, tergantung lah ya. Kemudian ada mesin atau alat ya, kemudian ada 5M, tapi yang banyak itu kan kalau kita belajar itu ada 5M gitu ya, sama disebut. Jadi itu tuh prosesnya di sini itu harus kita semuanya itu harus kita kendalikan, tenaga kerjanya, tenaga ahlinya itu harus kita kendalikan di sini. Itu proses. Alat yang kita gunakan, metode ya, alat, mesin, metode, metode, kemudian dana, uang ya, kemudian apa lagi, ya misalnya kalau kita tidak mau membicarakan pasar di sini ya, karena dia misalnya proyek ini itu mungkin itu yang kita bahas di sini. Alatnya itu bagaimana ya, tentu itu dulu yang kita bicarakan, baru nanti apa namanya, berakhir di waktu, waktunya itu bagaimana. Jadi kalau kita mau apa di sini, nah, itu tergantung dari proses apa namanya, output kita itu seperti apa. Misalnya apakah memperlihatkan kita mengacunya kepada waktu, ya itu proses tadi itulah yang harus kita otak-atik gitu kan. Bagaimana kita mengendalikan itu. Bagaimana kita mengendalikannya. Jadi di sini sebenarnya kan di awal pengendalian awal itu sebenarnya itu kan sudah ada Lempar gitu.
Tes, tes. Oh, hilang ya suaranya? Jelas, Bu. Ibunya keluar ya? Oh, ini Bu Sekjen nih. Ibunya keluar Bu Dian. Nah, putus. Kayaknya hilang, Bu. Ada ibunya Reska nggak, Reska ibunya? Iya, ibunya bilang kok nggak bisa gambar loading gitu. Kayaknya sinyal ibunya, Kak. Karena Sinyalnya ada gimana? WhatsApp pun nggak delete lagi. Nggak checklist 2. Oh, Sama Pak Vero. nunggu aja kita nih. Ini lagi di jalan Pak sama Ibu Negara. Wes. Bisa satu Zoom aja. Jalan balik pulang. Aduh, lagi banyak kegiatan. Kemana Pak John? Dari Pekanbaru Bukit Duri. Ada meeting tadi. Hati-hati Pak John. Oke, Bu Sekjen. Sama kawan. UTS Pak Servinal udah selesai belum Pak John? Biasa Pak John ini duluan ini. Besok, Bocarain besok. Pak John. Besok selesainya. Besok. Yang Pak tidak dikirim. Kita tunggulah ibunya dulu. Pak Wadi lah sampai tadi Pak John. Hah? Apa aja lah sampai tadi Pak. Ya. So, nampak nama tadi. Oh, alhamdulillah. Jen E. Ya sampai tadi Pak. Dia nampak tadi. Sehari. Oh, alhamdulillah lah ada waktu. Yang penting buat tugas. Iya kan? Ah, ibunya nak masuk dong. Sinyalnya Bu kayaknya bermasalah. Jadi kita lanjutkan, kita bubarkan nih Dek. Atau kita tutup lah nak. Mantap.
Gimana Kayaknya bagus gitu jadi ibu. Soalnya tadinya ibunya nggak ada perintah untuk ngasih testimoni. Tadi saya coba dulu. Tergantung Bu Sekjen lah, kalau mau dibubarkan boleh. Tunggu aja lah ya, soalnya nanti takutnya itu pula nanti ibunya ngambek pula ibunya. terpaksa Susah menunggu betul. susah rasa bujuknya Pak nanti. juga sama. Dibujuk sama Pak John aja nanti Bu Dian. Oh, Jadi tuh, Pak Jen ini kita jadikan tumbal ya. Ya, pajan putih aja mah. masa awak aja dan tumbal. Kita lihatlah lekat tangannya Bu Sekjen nih. Buatlah keputusan Bu Sekjen, dibubarkan atau gimana nih. Kata Bu Ketua katanya tunggu dulu. Bu Suherno udah masuk kayaknya. Tapi udah ada. Masih menghubungkan audio kayaknya. Putus lagi. Disambung kuliah subuh aja gimana? Kuliah subuh. Nah, keluar lagi ibunya tuh. Jangan dipaksa Bu. Iya. Sebentar dulu, ini tadi bisa terlihat ya Bu ya. Jadi di sini ada proses, kemudian ada rencana, ada organisasi. Rencana dan organisasi itu masih masuk pada pengendalian awal. Nah, untuk keberhasilan proyek itu, kita membagi pengendalian itu di awal ya, berarti administrasi dan semuanya itu harus dilakukan pengendalian. Kita sesuaikan dengan aturan yang ada semuanya, sesuai dengan rencana yang kita buat. Kemudian baru kita masuk pada proses. Proses di sini itu ada dukungannya itu adalah sumber daya tadi. Ya, pelaksanaan sumber daya itu ya itu tergantung apakah sumber dayanya kita berbicaranya 3M, 5M atau 7M ya tergantung daripada kelengkapan daripada proyek itu sendiri. Kemudian baru outputnya itu seperti apa. Kemudian di sini karena di sini kan kita lihat apakah pengendalian itu ada hubungan dengan keterkaitannya dengan perencanaan. Jadi di sini itu ada kita melihatnya kalau
kita buatkan di dalam pelaksanaan proyek itu kan di dalam apa ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada pengawasan misalnya seperti itu. Kalau kemarin itu perencanaan biasanya mungkin itu konsultan perencana misalnya owner misalnya, kemudian ada pengawasan itu bisa insa, bisa konsultan pengawas, kemudian ada owner di sana yang mengawasi pekerjaan atau yang mengawasi pelaksana. Ada kemudian ada pelaksana itu di sana itu ada hubungan yang ada itu owner sama kontraktor misalnya, kemudian ada juga pengawas misalnya. Dan antara perencana dengan pelaksana itu tidak ada hubungan, misalnya tidak berhubungan lagi, karena di saat perencanaan selesai kita sudah serah terima dengan owner, kemudian owner lah yang akan inikan kepada pelaksana. Jadi itu ada 3 ya tingkat di sana atau 4 ya, bisa konsultan pengawas, bisa konsultan MK yang berhubungan dengan kemudian ada pelaksana, kemudian ada owner itu sendiri. Nah, di sini antara keterkaitan antara perencanaan, berarti kan ada perencanaan itu perencana, dan pengendalian tadi itu ada istilahnya pengawasan bukan monef ya, pengawasan dan monef ya istilahnya di sana itu. Bahwa di dalam pengendalian itu berbeda dengan pengawasan tadi kita bedakan, tetapi di dalam itu semuanya gitu. Jadi di sini kalau yang di atas ini itu baik itu sasaran proyek untuk proyek kerja, kemudian standar kerja masuk di kategori perencanaan, misalnya seperti itu. Di perencanaan itu sudah kita buatkan semuanya, sudah terdapatlah semuanya di sana. Sasarannya, tujuan itu seperti apa, lingkup apa aja nanti ya. Kemudian standar dan kriteria atas kita di sipil itu lebih mengacu kepada spek. Jadi kalau di kontrak itu kan ditampilkan spek untuk setiap, baik itu material yang digunakan atau apa ya, speknya itu seperti apa. Itu nanti kita pengawasan menggunakan spek tadi sebagai pedomannya, rem penilaiannya. Kemudian dalam pengendalian pun kan dia harus melakukan tindakan di dalam mengawasi tadi ya. Ada tindakan yang harus dia lakukan untuk perbaikan misalnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan pengawasan pengendalian. Itu. Jadi di sini antara perencanaan itu, jadi di dalam sasaran proyek itu nanti ada tertulis di sini. Kalau kita mau bicarakan itu, jadi membuat instalasi dengan anggaran gradual dan mutunya seperti apa. Kemudian lingkup pekerjaannya itu menyusun ya hartanya, kemudian hierarkinya, paket kerja, kode biaya, dan itu kodenya itu biayanya maksudnya bisa per kegiatan ya. Kemudian standar kan di sini kita membuat anggaran biaya itu kan berdasarkan kegiatan-kegiatan di dalam proyek itu. Per kegiatan itu nanti kita buatkan biayanya berapa. Nanti di sini juga kita lingkup kerjanya itu kita buatkan kerjanya itu per kegiatan itu bagaimana. Kemudian hierarki kerjanya itu misalnya bisa urutan ya, urutan kerjanya kita buatkan dulu. Kalau nanti itu belajar mungkin nanti kan masuk praktikum Microsoft Project ya. Kalau kita manajemen project itu wajib ya, praktikum Microsoft Project itu pertama sekali akan disuruh kita itu membuatkan
mana pekerjaan yang dahulu dikerjakan, kemudian urutan pekerjaan itu, mana yang dahulu, mana yang kemudian. Kalau kita tidak bisa menentukan itu ya, susah kita untuk menentukan jadwal apa namanya, rencana waktunya itu nanti. Dan iya, waktu untuk perencanaan itu nantinya. Nah, setelah itu didapatkan, baru kita buatkan standar dan kriterianya. Ya, misalnya anggaran kalau dia ini kan tadi itu bisa aja banyak proyek ya dalam satu satu bidang kadit itu ada banyak proyek. Nanti proyeknya itu dia berikan terkasihnya misalnya itu kan, jadi di bawah kadit ada kasihnya per proyek, makanya seperti itu dia sistemnya. Jadi di sini nanti dia itu sebenarnya membuatkan milestone-nya itu seperti apa ya untuk keberhasilan seluruh proyek, kemudian anggaran terkasihnya atau per proyeknya tadi itu seperti apa, jadwalnya, standar mutu, kinerja, dan produktivitasnya seperti apa, itu semua masuk pada perencanaan, misalnya seperti itu. Kemudian ini tindakan pengaturan, kemudian mengkaji dan menyimpulkan serta memantau prestasi pekerjaan itu masuk kepada pengendalian. Istilahnya itu adalah masuk kepada pengendalian. Jadi apa yang mau tindakannya itu ya di sini ini kan ini dari sini sasaran, kemudian lingkup kerja, kemudian standar. Dari situ baru dari standar yang ada ini kita memantau pekerjaannya sebagai ukuran kita lah, spek tadi itu ya, ukuran kita, acuan kita dalam mengendalikan proyek, dalam menguasai proyek, misalnya seperti itu. Misalnya mengukur hasil kerja, mencatat pemakaian sumber daya, misalnya kan ini ya untuk mengerjakan membuat dinding ini sekian meter luas ya, sekian luas, itu berapa pekerja supaya yang akan kita lakukan itu mencatat itu harus jelas. Kemudian bahan alat itu dicatat dulu semuanya, terus memeriksa kualitas, mencatat kinerja dan produktivitas. Sebenarnya ini kan sudah ada standarnya ya, standarnya semuanya. Nah, kemudian kita membandingkan yang tadi itu, kita bandingkan dengan standar yang ada. Kemudian kalau tidak, sebenarnya standar itu kan sudah dilakukan ya, kajian-kajian sebelumnya, bahwa kapasitas atau produktivitas yang bisa dicapai dengan kan ada tenaga ahli yang profesional, itu hasilnya bagaimana. Nah, kalau proyek kita itu kita anggap, kalau di dalam perencanaan awal kita membuat dia tenaga ahlinya itu adalah profesional, tentu produksi yang dihasilkannya, produktivitasnya nanti itu harus mendekati daripada standar yang ada. Nah, kemudian baru lakukan kajian dan menyimpulkannya. Nah, kajian itu bisa berupa misalnya interpretasi masukan, biaya dan jadwal penyelesaian, kualitas, terus kesimpulannya itu seperti apa. Nah, sebelumnya ini, sebelum kita melakukan kajian dan menyimpulkan itu, kita sudah di dalam pemantauan dan prestasi tadi itu pekerjaan, kita telah membandingkan dengan standar yang sudah ada. Itu di situ. Kemudian baru tindakan pengumpulan. Kalau dia tidak, setelah kita dapatkan hasilnya, berarti kan sudah ada laporan ya. Baru kita lakukan ini tindakan pengumpulan. Misalnya relokasi sumber daya, jadwal alternatif, ya, prosedur dan metode, rework atau pengerjaan kembali.
item-item tertentu gitu. Nah, semua ini ya, mungkin ini ya di dalam apa nantinya di dalam kalau kita mengembangkan apa di dalam manajemen proyek itu kita harus melihatnya yang seperti ini. Yang pertama kita harus bisa membedakan yang perencanaannya itu apa aja. Jadi kayak yang ini ya itu masuk perencanaan. Dalam pikiran kita itu misalnya kayak sasaran proyek itu apa aja, kemudian lingkupnya apa aja, kemudian standarnya yang akan kita apakan apa aja. Jadi di dalam perencanaan itu 3 item itu harus kita tuangkan di dalam apa perencanaan kita. Kemudian di dalam pengendalian itu adalah seperti ini. Nah, batas akhirnya adalah standar dan kriteria itu adalah sebagai pedoman kita dalam pekerjaan ya. Kemudian kita membandingkan dengan hasil atau realisasi yang sudah dicapai, nanti kemudian baru kita ambillah kesimpulannya seperti apa, kemudian baru kita lakukan lagi, kita rembukan lagi itu kajiannya itu seperti apa untuk memperbaiki itu. Biasanya di dalam proyek kan tidak jarang yang ini ya, adapun misalnya dia itu apa namanya cepat waktunya cepat misalnya ya cepat. Kemudian apa yang menyebabkan waktunya cepat atau apa itu kan ada, dia mungkin mengejar pada pengadaan misalnya, pengadaan barang-barang yang misalnya yang fabrikasi. Kalau itu sudah tersedia sebenarnya itu kan bisa dikejar ya waktu di sana, misalnya seperti itu. Di dalam kita mengendalikan kan itu dilihat di terutama di schedule ya. Tetapi di dalam pelaksanaan ya waktu pelaksanaan itu belum tentu bisa tercapai. Mungkin dalam pengadaan material tadi itu sudah tercapai, tetapi dalam pelaksanaan itu sangat ketergantungannya kepada sumber daya tadi itu. Kalau hanya pengadaan material itu kan kita hanya tergantung pada ini aja, pada satu item aja itu di sana. Yang pertama, dana pun sebenarnya tidak tergantung ya. Kita bisa aja di sana itu ini apa namanya, dana itu kan bisa kita dalam pengadaan material ya ada hubungan, bisa aja kita tidak belum membayar semuanya untuk itu, mungkin setelah sekian persen proyek kita bisa membayarnya. Jadi tidak menjadi yang utama di dalam pengadaan material ini misalnya untuk dana, tapi hanya yang di sini ini hubungan ya yang harus ada. Misalnya kan cuma tidak begitu banyak sumber daya yang kita harapkan di sini. Nah, tetapi di dalam pekerjaan itu semuanya sumber daya yang kita harapkan, tenaga, kemudian alat, kemudian metode ya tadi itu. Terutama itu alat, metode, sumber daya, kemudian tenaga kerja. Jadi kita mengelola 4 ini sumber daya itu kan cukup susah, memberatkan kita dibandingkan kita hanya mengelola satu tadi itu sumber daya ya. Itu yang menyebabkan di saat pelaksanaan itu sering terjadi kendala tadi itu, karena kita harus menghubungkan yang sumber daya yang tadi itu, misalnya seperti itu. Nah, baru kita lakukanlah di sini kajian ya, apakah kita mengkaji pada ya, manusianya, kemudian alatnya, mesin, kemudian ada metode, kemudian ya di sini juga ada uang ya, uang untuk membayar ini semuanya. Terutama adalah yang harus kita bayar si tenaga tadi. Ya, semuanya pun harus ada di sana misalnya di dalam di dalam pelaksanaan tadi itu. Nah, itu ini yang kita harus kendalikan. Jadi jangan misalnya ya kita melihat secara keseluruhan itu proyek. Jadi untuk mengantisipasi itu, kadang-kadang kan ada proyek itu hanya dengan mendatangkan atau mengadakan semua material yang sudah
yang fabrikasi misalnya, sehingga bobotnya itu naik ya, itu belum tentu nanti di dalam di akhir di finishingnya itu pekerjaannya itu baik, belum tentu, karena yang kita lihat tadi itu adalah proses pelaksanaannya itu yang tadi pelaksanaan di proyeknya itu yang dipengaruhi oleh 5M tadi itu bagaimana, itu harus kita kaji misalnya seperti itu. Nah, itu harus kita buatkan hubungan satu sama lainnya di sini. Baru kita ambillah tindakan pembetulannya itu, apakah tadi itu kita ini relokasi sumber daya. Maksudnya ya tadi itu sumber daya, misalnya sumber daya daripada tenaga gitu kan, ternyata kurang, atau daerah ini yang difokuskan, itu pun tidak bisa kita buat begitu aja gitu kan, dia kan harus bekerja sesuai dengan bidangnya juga seharusnya, misalnya ya itu yang agak berat nanti di sini. Kemudian jadwal alternatif ya itu harus selalu kita buat. Setiap selesai item pekerjaan kita harus membuatkan realisasi pekerjaan itu harus kita buatkan langsung. Ya, ataupun kalau kita tadi itu mengejarnya di dalam pengadaan barang fabrikasi itu kita harus menginikan dari seluruhnya, artinya kan dari seluruh itu, dari time schedule induk itu harus kita lakukan perubahan secara menyeluruh, tidak bisa per item pekerjaan tadi itu. Kalau kita dengan upgrade dari bobot dari pengadaan material fabrikasi ya. Artinya kita harus mengupdate seluruh yang namanya time schedule induk tadi itu. Tidak bisa per item pekerjaan. Kemudian tindakan pembetulannya itu ini ya, jadwal alternatif. Kita harus buatkan beberapa jadwal alternatif ya nantinya. Kemudian prosedur dan metode. Kemudian pengerjaan kembali atau rewardnya itu seperti apa nanti itu. Apa tuh? Kamu minta apa? LKPD? Kamu mengeluarkan LKPD intelektual ya tadi. Dia bawa mobil. Dia jadi di situ ditaruhnya anak di sini kayak di samping dia bawa mobil. Nah dia tadi sekirawan tadi. Sekarang kan ya. Jadi itu di sampingnya perutnya. Nampak. Ini nggak bisa tuh. Oke. Kemudian di dalam ini bisa terlihat ya Bu ya, PowerPoint-nya. Tadi itu kita bahas tentang perencanaan dan pengendalian, bahwa di dalam melaksanakan pengendalian itu pun kita harus
ada apa namanya konsep-konsep untuk pengendalian itu. Konsep-konsep dalam pengendalian itu artinya kita sudah merencanakannya di dalam pengendalian ini apa yang harus kita siapkan misalnya, itulah perencanaan kita. Jadi di sini ada yang harus kita kembangkan itu adalah aspek pengendalian yang tadi kita cukup banyak itu, bahwa di dalam aspek pengendalian itu yang diperlukan acuan kita itu ya, karena rencana dijadikan sebagai acuan dalam pengendalian, maka aspeknya itu yang pertama adalah jadwal atau schedule waktu, jadwal schedule, kemudian anggaran biaya. Maksudnya di sini adalah anggaran biaya per item, per kegiatan. Kemudian lingkup kerjanya seperti apa dan mutunya. Nah, itu yang harus kita kembalikan sebenarnya, aspeknya dalam yang harus kita kembalikan itu, yaitu tercakup dalam perencanaan, yaitu waktu, anggaran biaya, lingkup kerja, dan mutu. Jadi walaupun tadi itu kita sudah bicarakan di depan itu bahwa anggaran biaya itu sudah tertentu ya, sesuai dengan kita mengerjakan proyek itu. Jadi walaupun waktunya itu kecepatan kita menyelesaikannya, anggaran biayanya juga seperti sebesar itu gitu. Misalnya proyek kita itu adalah 1 miliar dikerjakan selama 365 hari misalnya, 365 hari kerja misalnya kan. Nah, kita baru 300 hari kerja kita sudah selesai. Nah, proyek itu tidak berkurang dia apanya tetap aja itu 1 miliar. Nah, tadi kita kan kita mencapai mutu apa segala macamnya ya, dengan standar atau dengan biaya tertentu dengan standar yang sudah ditentukan tadi. Itu lingkup kerja mutu. Kemudian pengendalian itu pun juga sebenarnya ada pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Nah, sebenarnya di dalam pengendalian ini walaupun antara internal dan eksternal itu konsepnya itu sama, tapi kita lebih kepada misalnya internal itu dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan yang terdapat di dalam misalnya itu. Tapi kalau eksternal yang di luar misalkan ya, kalau pekerjaan itu kan setiap tahun ada yang auditnya. Nah, itu auditor itu adalah disebut dengan pengendalian eksternal. Tapi artinya sakit calinya gayanya ngecek model tuh. Siapa tuh? Pengendalian eksternal. Masa nih pulang mode tak berdosa yang mengecek. Calin laptop kan bang cek itu nindan loh. Iya betul betul ya. Allah, nama ayah jadi nama tuh abang tuh disuruh beli rokok awak suruhnya kau tugas awak banyak kerja awak banyak sih. Nanti kayak ini satu aja kan. Iya. Itu kemarin. Itu apa bakpia lah je nyokan. Ini nak bakpia. Ini besok lah bakpia mak soal ini satu awak tak tolong mama tak tolong ya. Tu dan aku nolong indah lah je dah. Mak yo lo nak bakpia je dah. Dan aku nolong ada suruh dia nak apa dia dah. Dia tak tolong dia orang tu je dah. Kita pisau. Banyak orang tetangga tak tahu kemarin tu isi untuk sihir kerja lah. Berang Lalu berang nak sama boleh dikasih udang wah. Lagi yang berang aja kan ya, tunggu kasih bo, sokapnya kencang ah. Lalu tunggu kasih nak, sama yang kan. Madu ada di yang kali orang yang kan. Apa orang yang kan? Ibu saya wali mantam kan. Itu mau lah. Pakai ceknya kemak kan.
Tuan nama aja. Oh, kan tu katanya. Oh, bayi sesuatu minum aja. Awak tak tolong ambil asal awak ada murah kalau abang isinya saya cakap. Cakap aku malam. Aku bikin je. Minjam kain je dia. Beli barang yang macam tu kalau tak bikin dia. Minjam kain sih. Betul le je. Baca ada terima dengan nama. Karena jodoh undang ama masuk ke tema, bisa tema dalam kok malu seluruh ini nak tu jo mau lo kemak kan? Iya. Kalau muncul kan betul. Iya. Ada tu mak, ini tu mak. Kata tu itu orang macam ni. Kalau jo undang masuk ni baru tuan ni minum minta isi senang undang yang buang dia. Nanti kau kata juga cek dengan ni. Bagi lah undang tu dan yang bersih bungai. Ya besok kan ni nak kau minjam lah dah. Dah balik cek ya ni. Itu nak perlu dah bahas dah. Nah, andaknya gitu, maknya ini di awal-awal kerja, selainnya umur jauh deh ni, yo sabar salah. Mungkinnya nak perlu lo mak. Enggak, itu yo lupa nih mak. Luput. Itu nak perlu lu dah ungkit lu masalah lalu tu dah. Waktu dia nak diaman salah, diam salah. Di malu nya sampai pada tu tiba lah. Yo, adik waktu ketek, ya itu kali salahnya dia baru-baru lu, jadi maraso pitihku segalo gitu. Jadi dia nak cuba ya. Lah ni bayi apa? Dia buku deko bayi apa? Alun lah aku ada kuliah, jadi
Kuliah mulai jam 4 loh. Itu terlambat aku bilang deh. Nah, lain nak ada tahu lah. Tu alai. Lah lah 2 harinya nak nosa nak pulang lah. Hmm. Dia mungkin besok ke kantor apa. Ini kini di Jati. Mungkin yo setiap akhir bulan ini di Jati. Ini entahlah lah kan cali adik ni seorang. Ini sampai lo yang kecil emak tu kan. Lain lo cerita itu kan. Tapi nak perlu nak kan itu lah. Allah sampai. Halo. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, zoomnya dicukupkan sampai di sini dari Bu Herna karena di rumahnya katanya mati lampu. Oke. Berarti kita Oke, Bu dulu ya. Sekjen. Bu Dian, assalamualaikum. Salam. Pak udah Iya, saya baru masuk. tadi saya kan udah mulai, Bu. Awal-awal pertama. Sekarang baru nyampe ini sebentar. Iya. Oke. Tadi Ya. ya Pak ya, karena di sini udah azan maghrib. Nah, terus tadi absen saya gimana, Bu Dian? Saya nggak ambil absen lagi Pak, sekarang Bu Reska Pak. Oh iya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Baru Saya nyampe ini. Izin. Terima kasih. Oke, makasih. Selamat malam.